Bab 3311, Pilihan Salah. Pelindung Gong ketakutan, dia menyadari bahwa dia lebih rendah dari Dev dalam hal kekuatan dan permainan racun. Jika ini terus berlanjut, apalagi membunuh Dev, bahkan nyawanya sendiri pun akan terancam. Pelindung Gong melirik ke arah Penatua Fei dan menemukan bahwa Penatua Fei bertarung sengit dengan Miao Lao. Kedua pria itu memiliki kekuatan yang sama. Dengan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ke-6, mungkin perlu beberapa waktu untuk menentukan pemenangnya. Dan anak buahnya juga berjuang keras dengan banyak biksu, dia tidak menyangka kelompok biksu ini akan bersatu kali ini. Dia telah menyergap banyak biksu manusia di masa lalu, dan dia selalu berhasil. Setelah bertarung, banyak orang yang melarikan diri dengan agendanya sendiri. Tapi kali ini, kemungkinan besar akan gagal. Saat ini, tak jauh dari situ, masih terdengar auman harimau merah keperakan. Jika harimau merah keperakan itu ikut berperang, maka tak seorang pun dari mereka yang berpikir untuk melarikan diri. Tetua, mundur, cepat mundur. Teriak pelindung Gong, lalu berbalik dan lari. Mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali sekarang dan hanya dapat mundur sementara dan mencari peluang lain. Penatua Fei juga sedikit mengernyit saat ini, dia tidak menyangka bahwa dalam tim ekspedisi manusia kecil, akan ada master alam kesengsaraan tingkat 6 seperti Tuan Miao. Pada saat ini, Penatua Fei juga memiliki niat untuk mundur, karena dia tidak dapat membunuh Dev, dia harus menghemat kekuatannya terlebih dahulu dan mencari peluang. Begitu mereka memiliki niat untuk mundur, para penggarap iblis ini mulai bertarung dan mundur pada saat yang sama. Pelindung Gong bahkan tidak peduli, berbalik dan berlari menuju kedalaman pegunungan. Ketika Dev melihat ini, dia melangkah keluar dan mengejarnya dalam sekejap. Pelindung Gong awalnya mengira bahwa dia sudah sangat akrab dengan pegunungan Cilian ini selama bertahun-tahun, dan akan sangat mudah untuk menyingkirkan Dev. Namun dia menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia berlari demi hidupnya, Dev seperti hantu, selalu mengikutinya. Wah, aku tidak punya permusuhan denganmu. Kenapa kamu tidak membiarkan aku mengejarmu? Aku tidak akan membunuhmu, dan kamu dan aku sama-sama apoteker, jadi mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Jika kamu memaksaku untuk terburu-buru, aku bukan orang yang bisa dianggap enteng. Pelindung Gong mengikuti Dev dan berbicara dengan lembut sambil berlari. Dia berharap Dev akan melepaskannya dan berhenti mengejarnya. Aku tidak punya keluhan terhadapmu, jadi kamu mulai membunuhku. Sekarang setelah kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa membunuhku, kamu mulai memohon belas kasihan. Apakah kamu berpikir terlalu indah? Dev berkata dengan tenang. Nak, jangan kira aku takut padamu. Aku hanya tidak ingin mengekspos terlalu banyak. Karena kamu mengejarku, jangan salahkan aku. Ketika pelindung Gong melihat ini, dia tiba-tiba berhenti. Ketika Dev melihat pelindung Gong berhenti, dia juga berhenti dan memandang pelindung Gong dengan dingin. Keluar, pelindung Gong melihat ke satu sisi. Saat ini, si Kong Zhen berjalan keluar perlahan dari balik pepohonan di satu sisi. Alasan mengapa pelindung Gong berhenti adalah karena dia mengetahui keberadaan si Kong Zhen. Dia sendiri bukan tandingan Dev, dan jika si Kong Zhen terlibat, Dev pasti tidak punya pilihan. Penjaga Gong, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan dikejar-kejar oleh seorang anak muda. Sepertinya aku membuat pilihan yang salah dengan memilih bekerja sama denganmu. Si Kong Zhen melihat ekspresi malu pelindung Gong dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Dia mengambil risiko untuk memancing Kei Hongwei pergi, tapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tuan Si Kong, kerja sama Anda dengan saya pasti bukan pilihan yang salah. Sekarang kita berdua bergabung untuk membunuh Dev. Saya bisa memberikan semua yang Anda butuhkan. Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan energi abadi? Setelah kamu membunuh Dev, aku dapat memberitahumu di mana energi abadi itu berada. Aku telah berada di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun, dan tidak ada tempat yang tidak aku tahu. Pelindung Gong sedang merayu si Kong Zhen. Benar saja, ketika si Kong Zhen mendengar kata energi abadi, ada keraguan di matanya. Bab 3312, Racun Ulat Sutra Emas. Tidak hanya si Kong Zhen, tetapi Dev juga menjadi sangat tertarik ketika mendengar bahwa pelindung Gong mengetahui di mana energi abadi berada. Awalnya, dia berencana untuk membunuh pelindung Gong, tapi sekarang sepertinya dia belum bisa membunuhnya, dia harus membiarkan dia membimbingnya untuk menemukan lokasi energi abadi. Baiklah, aku berjanji, tapi jika kamu berani berbohong padaku, aku akan meminta ayahku untuk memimpin orang untuk membunuhmu. Si Kong Zhen akhirnya menyetujui pelindung Gong. Lagi pula, godaan keabadian baginya terlalu besar. Hanya karena kamu ingin membunuhku, apakah kamu melebih-lebihkan kemampuanmu? Dev tidak bisa menahan cibiran saat melihat si Kong Zhen berani setuju. Kamu akan tahu apakah kamu melebih-lebihkan kemampuanmu atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Si Kong Zhen mendengus dingin dan langsung memegang pedang panjang di tangannya. Saya melihat si Kong Zhen mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang panjang itu. Si Kong Zhen mengambil tindakan terhadap Dev, dan pelindung Gong juga tidak diam, alisnya berkerut, dan beberapa tetes darah keluar dari sela-sela alisnya. Beberapa tetes darah melayang di udara, mengeluarkan bau darah yang aneh. Lalu aku melihat sesuatu bergerak di perut pelindung Gong, dan ekspresi pelindung Gong mulai menjadi ganas. Wow!
Pelindung gong tiba-tiba membuka mulutnya, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari mulutnya, dan serangga beracun ini menuju ke beberapa tetes darah itu. Sepertinya ada serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya di tubuh pelindung gong, merangkak keluar terus-menerus. Saat ini, si Kong Zhen sudah bertarung dengan Dev. Pedang panjang di tangannya terus mengayunkan cahaya pedang dan menyerang Dev. Dev memegang pedang pembunuh naga dan melawan tanpa sadar. Mata Dev tertuju pada pelindung gong meskipun Dev mendapat banyak informasi, dia masih tidak tahu apa yang dilakukan pelindung gong dan mengapa ada begitu banyak serangga beracun keluar dari tubuhnya. Tuan Dev, ini racun ulat sutera emas. Sekarang terlihat seperti serangga. Serangga beracun ini akan segera hilang. Serangga beracun akan larut ke dalam seluruh kehampaan dan tidak akan diperhatikan sama sekali. Racun ulat sutera emas semacam ini tidak hanya akan meracuni manusia, tetapi juga dapat menggerogoti jiwa manusia. Bahkan jiwa makhluk abadi tidak dapat menahannya dan pada akhirnya akan menjadi mayat berjalan. Saya dengar racun ulat sutera emas jenis ini sudah lama hilang, tapi saya tidak menyangka masih ada orang yang membesarkannya. Hal semacam ini perlu disimpan di dalam tubuh inangnya, dan harus menyedotnya. Darah inangnya setiap bulan, sangat menyakitkan setiap saat, jadi sangat sedikit orang yang memelihara ulat sutera emas ini. Di lautan kesadaran, Zeyan mengikuti perkenalan Dev. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak, dia tidak menyangka seseorang akan menyimpan serangga beracun di tubuhnya, sungguh keterlaluan. Setelah menyerap esensi dan darah pelindung gong, racun ulat sutera emas itu mulai menjadi transparan satu persatu, dan akhirnya menghilang. Dev tahu bahwa serangga beracun ini tidak menghilang sama sekali, melainkan mati dan larut dalam kehampaan. Jika bukan karena pengingat tepat waktu dari Zeyan, Dev mungkin akan mendapat masalah. Ketika racun ulat sutera emas menghilang, Dev sudah bersiap, setelah memaksa si Kong Zhen mundur dengan satu pedang, dia tiba-tiba mundur. Melihat ini, si Kong Zhen mengira Dev takut padanya, dan langsung berkata sambil mencibir, "Wah, bukankah kamu sangat hebat? Mengapa kamu melarikan diri?" Dev mengabaikan si Kong Zhen, tapi menatap pelindung gong. Setelah penjaga gong melepaskan racun ulat sutera emas, matanya penuh penyesalan dan keengganan, namun pada akhirnya dia berbalik dan lari. Ketika si Kong Zhen melihat pelindung gong berbalik dan lari, dia sedikit bingung sejenak, dia jelas-jelas telah memaksa Dev mundur, jadi mengapa pelindung gong masih melarikan diri? Tepat ketika si Kong Zhen bingung, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, dan sepertinya ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Ekspresi si Kong Zhen menjadi sangat ganas, dan rasa sakitnya 100 kali lebih hebat daripada tubuh fisik. Bab 3313, berlari cepat. Melihat tatapan si Kong Zhen, Dev tahu bahwa ini disebabkan oleh racun ulat sutera emas. Dev tidak menyangka bahwa pelindung gong bahkan tidak akan melepaskan si Kong Zhen. Dia menipu si Kong Zhen sejak awal, meminta si Kong Zhen untuk menahan Dev agar dia bisa menggunakan metodenya untuk melepaskan racun ulat sutera emas ini. Ah! Si Kong Zhen meraung, ekspresinya terlihat sangat menyakitkan. Segera, ekspresi si Kong Zhen menjadi semakin kusam, dan akhirnya matanya menjadi hampa dan tak bernyawa, dan dia berdiri di sana seperti zombie. Ini gejala jiwa si Kong Zhen dikanibalisasi, kini si Kong Zhen hanya tinggal cangkang, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi santapan monster. Si Kong Zhen bekerja keras dan akhirnya berakhir seperti ini. Ini bisa dianggap sebagai pembalasan. Mulut si Kong Zhen terbuka, dan serangga beracun merangkak keluar dari mulut si Kong Zhen, bentuk serangga beracun yang baru saja keluar masih terlihat. Ketika Dev melihat ini, dia segera menembakkan bola api, berniat menggunakannya untuk membakar serangga beracun ini sampai mati. Api menyala bersama tubuh si Kong Zhen. Segera, tubuh si Kong Zhen terbakar menjadi abu, tetapi serangga beracun itu tidak terluka sama sekali. Sial, ada serangga beracun yang tidak takut api. Racun ulat sutera emas ini terlalu kuat. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa berbalik dan lari. Tuan Dev, racun ulat sutera emas ini adalah serangga beracun purba. Hanya ada sedikit orang yang dapat memelihara serangga beracun seperti itu sekarang. Jika orang itu tidak berusaha menyelamatkan nyawanya, dia mungkin tidak akan melepaskan ulat sutera emas ini. Racun begitu cepat, kata Zeyan. Zeyan benar. Pelindung gong, yang melarikan diri saat ini, sudah patah hati. Racun ulat sutera emas ini adalah pendukung terbesarnya dan kartu asnya. Bahkan orang-orang di istana tanpa jiwa tidak tahu tentang kartu truf ini. Untuk meningkatkan racun ulat sutera emas ini, pelindung gong mengambil banyak sumber daya, bukan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi untuk memelihara serangga beracun ini. Dan rasa sakit yang dialami setiap saat bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Serangga beracun yang dipelihara dengan susah payah oleh pelindung gong semuanya digunakan pada Dev. Hal ini membuat pelindung gong sangat sedih, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Racun ulat sutera emas sekali lagi larut dalam kehampaan pada saat ini, bahkan jika Dev menggunakan kesadaran spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Jika ada yang datang ke sini sekarang, mereka pasti akan terluka oleh serangga beracun, dan mereka akan diserang oleh serangga beracun tanpa menyadarinya. Serangga beracun itu begitu cepat sehingga Dev hanya bisa melarikan diri dengan putus asa dan tidak memiliki kemampuan untuk mengejar pelindung gong. Zeyan, bukankah racun ulat sutera emas ini akan berhenti?
Apakah mereka akan terus menyerang? Dev tidak mengerti, tidak peduli seberapa kuat serangga beracun ini, mereka pada akhirnya akan berhenti, bukan? Selama racun ulat sutera emas ini dikeluarkan, ia harus menggerogoti jiwa hingga kenyang. Kemudian perlahan-lahan akan berhenti dan kemudian berubah menjadi kepompong, menunggu inang berikutnya memberi makan. Jika tidak ada yang memeliharanya, kepompong ulat sutera emas ini perlahan akan menghilang. Zeyan mengikuti Dev dan menjelaskan. Ketika Dev mendengarnya, dia langsung bingung, sungguh lucu jika ulat sutera emas ini penuh dengan racun. Tepat ketika Dev melarikan diri dengan putus asa, Tuan Miao mendatanginya bersama anak buahnya. Mereka takut Dev dalam bahaya, jadi mereka mengejarnya. Melihat Tuan Miao dan yang lainnya datang ke arahnya, Dev terkejut dan berteriak, "Jangan kemari, lari, lari." Tuan Miao dan yang lainnya tercengang dan memandang Dev dengan bingung. Mereka menemukan bahwa tidak ada apapun di belakang Dev, tetapi Dev sangat panik. "Lari cepat, lari cepat." Ketika Dev melihat Tuan Miao dan yang lainnya berdiri diam, dia berteriak dengan cemas lagi. Tapi sudah terlambat, Dev akan bergabung dengan Miao Lao dan yang lainnya. Jika Dev terlindas, racun ulat sutera emas itu pasti akan mengikutinya. Saat itu, tidak ada Tuan Miao dan yang lainnya yang bisa melarikan diri. Bab 3314, Raja Serangga. Memikirkan hal ini, Dev mengertakkan gigi dan berhenti. Begitu Dev berhenti, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, diikuti rasa sakit dari kejauhan. Dev merasa jiwanya terkelupas sedikit demi sedikit. Melihat ekspresi garang Dev, Tuan Miao dan yang lainnya ingin melangkah maju untuk membantu. "Jangan kemari, menjauhlah dari sini, ada serangga beracun di sini." Dev mengingatkan dengan keras. Ketika Tuan Miao dan yang lainnya mendengar ini, mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani mendekat, jadi mereka hanya bisa mundur. Semua racun ulat sutera emas memasuki tubuh Dev, dan kemudian di lautan kesadaran Dev, mereka dengan putus asa menggerogoti jiwa Dev. Dev sudah berkeringat banyak saat ini. Dia tidak berdaya menghadapi serangga beracun yang memasuki lautan kesadaran ini. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat racun ulat sutera emas ini menggerogoti jiwanya. Zeyan di samping tampak sangat cemas, tetapi dia tidak bisa membantu sama sekali. Dia hanya memiliki sinar kehidupan yang tersisa. Jika racun ulat sutera emas itu melihatnya, mereka pasti akan memakannya secara langsung. Itu jatuh. Tuan Miao dan yang lainnya juga sangat cemas melihat tatapan garang Dev, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Dev. Saat ini, Dev merasa pusing dan pikirannya sedikit tidak jelas. Melihat Dev kehilangan kesadaran sedikit demi sedikit, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Dev. Itu adalah cahaya keemasan yang dipancarkan oleh kode emas Daluo. Kemudian racun ulat sutera emas berhenti seketika, dan kemudian dia mencoba yang terbaik. Ingin melarikan diri dari lautan kesadaran Dev. Namun cahaya keemasan menjadi semakin intens, dan akhirnya semua racun ulat sutera emas benar-benar berada di bawah cahaya keemasan ini, dan tubuh perlahan menghilang. Ketika semua racun ulat sutera emas lenyap, rasa sakit Dev lenyap, dan di tempat racun ulat sutera emas berada, kepompong ulat sutera muncul. Dev sangat penasaran, mengapa racun ulat sutera emas ini tiba-tiba menghilang, dan kepompong ulat sutera muncul. Di bawah tatapan Dev, kepompong ulat sutera perlahan menggeliat, dan akhirnya larva beracun ulat sutera emas muncul dari cangkangnya. Larva beracun ulat sutera emas ini terlihat agak aneh, seluruh tubuhnya berwarna emas, terlihat agak lucu, dan tidak ada cara untuk mengasosiasikannya dengan serangga beracun. Tuan Dev, larva racun ulat sutera emas ini sungguh istimewa. Mungkinkah itu serangga raja racun ulat sutera emas? Jika demikian, itu akan membuat Anda kaya. Racun ulat sutera emas sekarang sangat sedikit. Jika kita bisa mendapatkan serangga raja, ia bisa menjadi asisten kuat Tuan Dev ketika dia dibesarkan. Zeyan berkata dengan penuh semangat. Dev tidak tahu apakah ini adalah serangga raja dari racun ulat sutera emas, tetapi karena larva racun ulat sutera emas tiba-tiba muncul, Dev akan menyimpannya. Racun ulat sutera emas ini sangat kuat, dan Dev sendiri tidak berdaya, jika bukan karena Luo Jindian Agung dalam kesadarannya, dia akan dimakan oleh jiwanya dan diubah menjadi tubuh. Kalau begitu kamu harus merawatnya dengan baik. Kalau dia menghisap darah, biarkan saja dia menghisap darah. Satu saja tidak bisa menyedot banyak. Dev sebenarnya menyerahkan larva beracun ulat sutera emas kepada Zeyan. Zeyan juga sangat senang, kali ini dia akhirnya memiliki teman, meskipun itu bak. "Adik, kamu baik-baik saja?" Tuan Miao dengan hati-hati mendekat dan bertanya pada Dev. "Tidak apa-apa." Dev menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, "Miao Miao, di mana para penggarap iblis itu?" "Mereka melarikan diri. Orang-orang ini sangat akrab dengan tempat ini dan kami tidak dapat mengejarnya." Miao Lao menghela nafas dan berkata, "Bagaimanapun, para pembudidaya iblis ini telah tinggal di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun dan sudah sangat akrab dengan tempat ini. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka, Tuan Miao, masuk ke sini. Tentu saja, tidak mungkin untuk menangkapnya. Ke atas. Lari saja. Setelah ini, mereka mungkin tidak akan berani melakukan hal buruk lagi. Ayo kita temui Bos Kai dan yang lainnya." Dev mengajak Miao Lao dan yang lainnya untuk mencari Kai Hongwei dan yang lainnya. Saat ini,
Kai Hongwei dan yang lainnya berada di balik batu besar yang tersembunyi, dan apoteker Chen sedang menyempurnakan ramuan untuk menyembuhkan luka Kai Hongwei. Miao Miao melihat sekeliling dengan gugup, matanya penuh kekhawatiran. Dia takut sesuatu akan terjadi pada kakeknya. Bab 3315, Mencari Bantuan. Huo Feng dan Ji Yun juga mengkhawatirkan Dev, lagi pula, para pembudidaya iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Tapi saat semua orang khawatir, Dev, Miao Lao dan yang lainnya sudah datang mencarinya. Tuan Dev, apakah Anda baik-baik saja? Saat Ji Yun melihat Dev, dia buru-buru menyapanya. Kakek, melihat Tuan Miao baik-baik saja, Miao Miao pun berteriak gembira. Tidak apa-apa, para penggarap iblis itu telah dikalahkan. Tuan Miao tersenyum ringan dan berkata. Pada saat ini, apoteker Chen, yang sedang memurnikan obat mujarab, melihat Dev datang dan segera menghampiri dan berkata, Tuan ahli pengobatan, meskipun cedera Bos Kai tidak serius, mungkin akan sangat berat jika dia ingin keluar dari pegunungan Cilian dan dia perlu istirahat selama 2 hari, bagaimana kalau kamu membantuku melihatnya? Apoteker Chen tahu bahwa levelnya tidak sebaik Dev, jadi dia berkata dengan rendah hati. Dev hanya melirik Kai Hongwei, lalu berkata, dia melukai meridiannya dan benar-benar perlu istirahat sebentar, tapi kita harus mencari tempat yang aman dulu. Monster dan binatang buas merajalela di pegunungan Cilian, dan sekarang ada pembudidaya iblis. Di mana tempat yang aman? Apoteker Chen agak malu. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak dari mereka memasuki pegunungan Cilian, dan mereka tidak tahu di mana tempat yang aman. Aku tahu tempat yang seharusnya lebih aman. Biarpun ada monster, mereka akan menjauh dari tempat itu. Ada sebuah gua di sana. Saya pernah ke dalamnya sebelumnya, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun, tidak ada monster yang masuk dalam jarak 10 mil dari gua. Ini sangat aneh, kata Kai Hongwei. Dia telah berjalan di pegunungan Cilian berkali-kali, jadi wajar jika dia mengetahui beberapa tempat yang tidak diketahui orang lain. Bahkan monster pun tidak berani menginjakan kaki di sana. Dev tampak sedikit bingung setelah mendengar ini, jika itu masalahnya, apakah ada sesuatu di tempat itu yang membuat takut monster? Saya berpikir begitu pada saat itu, tetapi saya memeriksa gua tersebut dan tidak menemukan apapun. Saya juga ragu apakah ada harta karun di tempat itu, tetapi saya tidak pernah menemukannya. Kai Hongwei mengikuti Dev dan menjelaskan. Kalau begitu ayo kita pergi ke gua untuk beristirahat selama sehari, lalu kita bisa menunggu Bos Kai merasa lebih baik sebelum berangkat. Dev menyarankan. Semua orang setuju dengan usulan Dev, lagi pula, tanpa Kai Hongwei yang memimpin, mereka tidak akan bisa keluar dari pegunungan Cilian. Terlebih lagi, pertempuran barusan membuat semua orang sangat lelah, mereka perlu istirahat yang baik dan memulihkan kekuatan spiritual mereka. Semua orang mendukung Kai Hongwei dan mulai menuju gua yang disebutkan Kai Hongwei. Di sisi lain, pelindung Gong juga bergabung dengan Penatua Fei dan yang lainnya. Apa yang seharusnya menjadi kemenangan pasti malah dikejar. Sial, aku tidak menyangka anak ini akan memiliki master di sampingnya. Dia hampir terjerumus ke dalam masalah. Penatua Fei mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Penatua Fei, apa yang harus kita lakukan? Sekarang setelah para biksu manusia bersatu, diperkirakan akan sulit bagi kita untuk menyerang Dev di pegunungan Cilian. Pelindung Gong bertanya. Dev hampir kehilangan nyawanya, dan dia juga melepaskan semua racun ulat sutra emas yang akhirnya dia budidayakan. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Setelah pegunungan Cilian, kita akan mencapai kota matahari jatuh di wilayah selatan. Mereka pasti akan memperbaikinya di sana. Ayo pergi ke kota matahari jatuh untuk menghubungi aliansi penyegel iblis di kota terlebih dahulu. Sekarang aku khawatir kita tidak akan bisa membunuh bocah Dev itu hanya dengan kekuatan kita. Kata Penatua Fei dengan sungguh-sungguh. Tetua, jika kita pergi ke kota Yuanyun, aura di tubuh kita akan mengungkapkan identitas kita. Kita semua adalah pembudidaya iblis. Bukankah terlalu berbahaya pergi ke kota padat penduduk seperti itu? Pelindung Gong bertanya dengan heran. Jika bukan karena takut ketahuan, pelindung Gong tidak akan mampu memimpin orang untuk tinggal di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun dan menderita seperti orang biadab. Jangan khawatir, saya punya pil di sini untuk menutupi napas Anda. Jika Anda meminumnya, identitas Anda tidak akan terungkap. Penatua Fei mengeluarkan beberapa pil dari tubuhnya dan membagikannya. Pelindung Gong tahu bahwa pil Penatua Fei pasti diberikan oleh aliansi penyegel iblis, bagaimanapun, dia adalah satu-satunya apoteker di istana tanpa jiwa mereka yang dapat memurnikan pil. Bab 3316, Menakut-nakuti orang. Dev dan yang lainnya di sisi lain, dipimpin oleh Kai Hongwei, kini telah tiba di sekitar gua. Gua itu ada di depan. Kai Hongwei menunjuk ke depan dan berkata. Dev menemukan bahwa pepohonan di depannya mulai tumbuh lebih tinggi, jelas berbeda dari tempat lain, dan suara gemuruh monster di sekitarnya menghilang. Dev sedikit mengernyit, dia tahu pasti ada sesuatu di tempat ini, sehingga bunga, tanaman, dan pepohonan di sini berbeda dari tempat lain. Tapi Dev tidak tahu apa itu secara spesifik. Tepat ketika Dev dan yang lainnya hendak masuk ke dalam gua, sesosok tubuh besar tiba-tiba melompat keluar dan berdiri di depan Dev dan yang lainnya. Semua orang terkejut, dan ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah Raja Harimau.
Kemunculan Raja Harimau Merah Perak yang tiba-tiba membuat semua orang gugup. Namun, Dev tidak takut, malah dia melangkah maju, memandang Raja Harimau dan berkata, "Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Jangan bergerak maju. Area di depan adalah area terlarang. Akan sangat berbahaya jika kamu masuk." Raja Macan mengingatkan Dev. Area terlarang. Dev tercengang. Area terlarang macam apa? Saya jelas pernah berada di dalamnya sebelumnya. Kai Hongwei dengan cepat membantah Raja Harimau. Raja Harimau mengabaikan Kai Hongwei dan terus berkata kepada Dev, "Jika bukan karena kamu membantu kami melakukan detoksifikasi, aku tidak akan memberitahumu. Sangat berbahaya di sini. Sebaiknya kamu tidak masuk." "Apa yang ada di dalam sini? Kenapa tidak semua monster berani masuk?" Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jangan tanya, aku hanya mengingatkanmu karena kebaikan. Apakah kamu mendengarkan atau tidak, itu pilihanmu sendiri." Setelah Raja Macan selesai berbicara, dia menghilang dengan satu gerakan. Saat ini, semua orang sedikit bingung, dan Dev juga mulai ragu. Mata semua orang tertuju pada Kai Hongwei. "Aku memang sudah masuk. Aku tidak berbohong padamu. Tidak ada apapun di dalam gua, dan tidak ada apapun di sekitar sini." Kai Hongwei mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. "Bos Kai, aku percaya padamu, ayo pergi." Dev akhirnya memutuskan untuk masuk dan melihat bahaya apa yang ada. Semua orang terus bergerak maju dan segera melangkah ke sekitar gua. Baru saja melangkah ke jarak itu, Dev tiba-tiba merasakan aura familiar. Dalam kehampaan ini, ada sesuatu yang berbeda dari energi spiritual. Perlu Anda ketahui bahwa seluruh langit dan dunia manusia dipenuhi dengan energi spiritual, namun suasana di sini berbeda dengan energi spiritual. Dev merasa sedikit familiar, tetapi tidak dapat mengingatnya sejenak. Setelah Dev masuk, burung Phoenix api langsung mengerutkan kening. "Tuan, area ini sepertinya tidak aman. Seharusnya ditempati oleh monster. Begitu aku masuk ke sini, aku merasakan peringatan dan ancaman. Ini harusnya ditinggalkan oleh monster lain." Huo Feng juga seorang orc, dan sangat sensitif terhadap peringatan dan ancaman dari orc semacam ini. Dev juga merasakan ada yang tidak beres, tapi dia tidak dapat mengingat apa yang salah. "Jangan bersuara dulu dan tunggu dan lihat apa yang terjadi." Dev mengingatkan Huo Feng untuk tidak berbicara omong kosong terlebih dahulu, jika tidak, dia akan menimbulkan kepanikan. Segera, semua orang sampai di sebuah gua. Pintu masuk gua itu sangat besar dan di dalamnya gelap gulita. Setelah berjalan ke dalam gua, saya menemukan bahwa gua itu tidak terlalu dalam dan sangat luas, tidak ada apapun di dalam gua, dan tidak ada monster. Jika Raja Harimau tidak memperingatkannya sebelumnya, Dev akan mengira gua ini adalah tempat raman. "Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tidak ada apa-apa di dalam gua ini. Lihat apa yang ada di dalam gua itu. Jangan dengarkan harimau iblis itu. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran harimau iblis itu." Kai Hongwei mengira Raja Harimau hanya mencoba menakut-nakuti mereka, tetapi sekarang tampaknya tidak ada bahaya. Bab 3317, Naga Banjir. Karena tidak ada bahaya, semua orang harus segera beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka. Saya akan menyempurnakan beberapa ramuan untuk Bos Kai terlebih dahulu, sehingga dia bisa pulih lebih awal besok pagi. Dev berkata kepada semua orang. Semua orang mulai duduk bersila dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dev dengan cepat menyempurnakan ramuan untuk Kai Hongwei untuk memperbaiki meridiannya. Kai Hongwei harus pulih ke puncaknya sesegera mungkin agar mereka berhasil melewati pegunungan Cilian. Jika tidak, jika dia telah mendukung Kai Hongwei, kapan dia akan melakukannya? Bisa keluar. Setelah semua orang beristirahat, Dev perlahan keluar dari gua. Suasana di sekitar gua sunyi, tanpa suara, bahkan tidak ada auman monster. Dev merasakan suasana tempat ini dengan tenang, dia selalu merasa suasananya familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya. "Tuan, kenapa kamu tidak istirahat saja?" Huo Feng juga keluar dari gua dan bertanya. "Saya selalu merasa ada suasana familiar di sini, tapi saya tidak dapat mengingatnya." Dev sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan, pasti ada monster yang menempati tempat ini. Saya bisa merasakannya, tapi saya tidak tahu monster jenis apa itu. Dan pepohonan di area ini jelas berbeda dengan tempat lain. Sepertinya monster yang menempati tempat ini jelas bukan monster biasa," kata Huo Feng. "Tentu saja, bahkan Raja Harimau Merah Perak tidak berani mendekat, dan dia bahkan meyakinkan kita bahwa monster di tempat ini jelas bukan monster biasa." Dev juga memahami bagaimana monster yang bahkan ditakuti oleh Raja Harimau Merah Keperakan bisa menjadi monster biasa. "Kami berdua berjalan-jalan. Tempat ini tidak besar. Jika monster itu masih ada, kami pasti bisa menemukannya." Dev mengambil Fire Phoenix dan mulai menjelajah di sekitar pintu masuk gua, ingin melihat monster macam apa yang menempati tempat ini. Namun setelah berbalik 2 kali berturut-turut, dia tidak menemukan apapun, yang membuat Dev sangat bingung. Masuk akal jika monster yang lebih kuat dari Raja Harimau Merah Perak pasti sangat besar, dan tidak mungkin ia tidak dapat ditemukan. Mungkin monster itu tidak ada, jadi tidak apa-apa. Kita bisa pergi setelah istirahat untuk menghindari konflik. Melihat tidak ada monster yang ditemukan, kata Huo Feng. Dev hanya bisa mengangguk, "Ayo kembali."
Tetapi ketika Dev dan Huo Feng hendak memasuki gua, tanah tiba-tiba bergetar, dan gelombang aura yang kuat melonjak keluar dari gua. Dev dan Huo Feng tertegun sejenak, lalu mereka mendengar suara gemuruh satu demi satu, dan Tuan Miao serta yang lainnya berlari keluar gua satu demi satu. Semua orang tampak panik dan berteriak, "Naga, ada naga!" Saat semua orang kehabisan, semburan panas keluar dari lubang. Lalu sebuah kepala sebesar rumah muncul dari lubang. Ketika Dev melihat ini, dia segera memimpin semua orang kembali. Tak lama kemudian, separuh tubuh naga itu muncul dari lubang, hanya separuh tubuhnya yang terlihat, dan panjangnya sudah puluhan meter. Sekilas Dev dapat mengetahui bahwa ini bukanlah seekor naga, melainkan seekor naga, karena ia akan berubah menjadi seekor naga, ia terlihat sangat mirip. Naga jenis ini dianggap sejenis ular, bukan naga. Bagaimana, kenapa ada naga di gua ini? Kai Hongwei sangat ketakutan, dia baru saja mengatakan bahwa gua itu sangat aman, tetapi sekarang seekor naga besar muncul. Naga ini terlalu kuat, bahkan ringannya auranya tidak tertahankan bagi kita. Wajah Tuan Miao juga sangat pucat. Lagi pula, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan saat bertemu monster seperti itu. Ketika Huo Feng melihat naga di depannya, dia juga terkejut dan berkata, itu naga yang sangat besar. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Tahukah kamu, jika seekor naga berubah menjadi naga, itu adalah jalan keluar yang sempit. Pada saat ini, Jiaolong memandang Dev dan biksu lainnya dengan mata besarnya. Bab 3318, menyerah. Dev akhirnya teringat kenapa dia merasa familiar saat datang ke sini. Ternyata itu adalah nafas naga ini, dengan sedikit energi naga. Karena naga ini belum sepenuhnya berubah menjadi naga, energi naga yang dipancarkannya sangat sedikit, dan belum murni, jadi Dev merasa sedikit familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Kalian para biksu manusia sangat berani. Kamu berani masuk ke wilayahku secara pribadi. Jika kamu adalah pelanggar pertama, segera pergi dari sini, kalau tidak aku tidak akan sopan. Jiaolong mengucapkan kata-kata manusia dan mengancam Dev dan yang lainnya. Ketika semua orang mendengar kata-kata Jiaolong, mereka segera menghela nafas lega, lalu berbalik dan berjalan menuju kejauhan untuk meninggalkan area ini. Tapi Dev memandang naga itu dengan tenang tanpa bergerak. Tuan, ayo cepat pergi. Naga ini memang sangat kuat. Huo Feng melangkah maju dan menarik Dev untuk pergi. Kalian harus pergi dulu. Aku ingin tahu bagaimana naga ini bisa mencapai kondisi ini. Dev sangat curiga bahwa naga itu pasti telah menemukan energi abadi, menyerapnya dan berubah menjadi binatang abadi, dan kemudian dia segera berubah menjadi naga. Mungkin orang ini hanyalah seekor ular kecil sejak awal. Setelah menyerap energi abadi, segalanya menjadi mungkin. Memikirkan hal ini, mata Dev penuh dengan kegembiraan, jika orang ini benar-benar menyerap energi abadi dan menjadi seperti ini, maka ramuan binatang di tubuhnya akan menjadi harta karun yang nyata. Dev sebenarnya ingin membunuh naga di depannya. Burung Phoenix api sepertinya merasakan niat membunuh Dev, dan dengan cepat mengingatkannya, Tuan, jangan konyol. Saya khawatir naga ini akan naik. Jika bersin sekarang, kita semua akan mati. Hidup. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Dev dengan cepat tersenyum canggung, dia tidak menyangka Huo Feng memperhatikan pikiran kecilnya. Huo Feng tidak punya pilihan selain mundur perlahan dari area ini. Tetapi ketika dia melihat Dev masih tidak bergerak di sudut itu, dan dia melihat sedikit niat membunuh di mata Dev, dia segera menatap Dev dengan mata merahnya dan berkata, kamu tidak tahu seberapa tinggi pikirannya. Kamu ingin membunuhku dan mengambil binatang buasku. Dan, saya punya ide ini, tapi saya tahu saya belum bisa melakukannya. Dev setuju dengan murah hati. Tidak jauh dari situ, Tuan Miao dan yang lainnya hampir muntah darah ketika mendengar kata-kata Dev. Apa yang sedang dilakukan Dev? Beraninya kamu berbicara seperti ini di depan naga yang akan naik. Naga itu juga tercengang, tidak menyangka Dev akan benar-benar mengakuinya. Nak, jika naga ini tidak akan naik dan tidak disarankan untuk membunuh terlalu banyak orang, kamu pasti sudah musnah sekarang. Jiaolong mendengus marah. Berhentilah menyombongkan diri dan menyebut dirimu naga. Kamu hanyalah ular piton besar dan kamu masih berani menyebut dirimu naga. Dev tersenyum menghina. Nak, kamu sedang mencari kematian. Naga itu marah. Tahukah kamu, naga adalah hal yang paling menyebalkan jika ada yang menyebutnya demikian. Tuan Miao dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Dev dengan sengaja membuat marah naga itu. Apakah itu hanya untuk mencari kematian? Naga itu meraung, aura menakutkannya seperti tornado, membuat Tuan Miao dan yang lainnya tidak bisa berdiri. Dev, sebaliknya, membenamkan kakinya ke tanah, dan kristal naga di dadanya mulai berkedip. Ketika naga itu melihat kristal naga di dada Dev dan merasakan energi naga murni yang dipancarkan oleh Dev, seluruh tubuhnya langsung membeku. Setelah beberapa saat, naga itu menundukkan kepalanya karena terkejut, dan tidak lagi memiliki aura menyendiri. Ketika Dev melihat ini, dia tiba-tiba melompat ke atas kepala naga itu. Melihat transformasi naga tersebut, semua orang terkejut, mereka tidak dapat memahami bagaimana jenis naga ini, yang hampir tak terkalahkan di dunia surga dan manusia, bisa tunduk pada Dev. Bab 3319, Pencerahan.
Bawa aku ke dalam gua, ada yang ingin kutanyakan padamu. Dev membiarkan naga itu membawanya ke dalam gua. Lagi pula, Dev tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitasnya, jadi dia hanya bisa masuk ke dalam gua dan berbicara dengan naga itu. Setelah Jiaolong mendengar ini, dia segera membawa Dev ke dalam gua. Ketika dia sampai di dalam gua, Dev menemukan bahwa di dasar gua, sebenarnya ada sebuah gua yang mengarah langsung ke tanah. Naga itu ada di bawah tanah dan menyegel gua, jadi Dev dan yang lainnya memasuki gua, tidak ada apa-apa di dalam gua, dan mereka dengan cepat mencapai dasar gua. Siapa kamu? Jiaolong bertanya pada Dev. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Jika aku bertanya padamu sekarang, kamu harus menjawab dengan jujur. Jika kamu memuaskanku, aku bisa mencerahkanmu dan menjadikanmu naga sungguhan. Kata Dev dengan tatapan mendalam. Setelah Jiaolong mendengar ini, dia langsung berkata dengan sopan, tanyakan padaku, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Apakah kamu menyerap energi abadi dan berubah menjadi naga? Dev bertanya langsung. Ya, saya dulunya hanyalah seekor ular rantai merah. Saya tidak sengaja menemukan sebuah batu besar dengan energi abadi, jadi saya telah menyerap energi abadi tersebut untuk berlatih. Selama bertahun-tahun, saya terjebak di alam Ascension, dan saya tidak pernah bisa benar-benar menjadi naga Ascension. Jiaolong berkata jujur. Apakah batu energi abadi itu masih ada? Dev bertanya. Ya, Jiaolong mengangguk. Ajak aku melihat. Dev ingin tahu seperti apa rupa batu peri yang bisa mengubah ular rantai merah kecil menjadi naga. Jiaolong membawa Dev dan mulai merangkak ke bawah gua tanpa dasar. Entah berapa lama, bercak merah mulai muncul di depan mata Dev. Ternyata itu magma merahnya mendidih dan suhunya ribuan derajat. Namun, tubuh Dev tidak takut. Sekalipun panas seperti api iblis, tubuh Dev dapat menahannya. Magma belaka bukanlah apa-apa. Dev melihat di tengah-tengah magma, sebuah batu besar terendam di dalam magma. Batu itu sangat besar sehingga lebih dari cukup untuk membuat naga melingkar di atas batu itu. Batu peri yang besar. Dev sedikit terkejut. Tentu saja, jika tidak, bagaimana saya bisa menyerapnya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang hanya ada sedikit energi abadi yang tersisa di batu ini. Jika saya tidak dapat menggunakan energi abadi ini untuk naik, saya khawatir saya akan tetap tinggal di dalamnya. Keadaan ini selamanya. Kata Jiaolong sangat kesepian. Dev melihat batu energi abadi di depannya, melompat ke atasnya, dan kemudian menemukan bahwa energi abadi yang memancar dari batu itu sama dengan pecahan jiwa es yang dia miliki di ujung utara. Meskipun energi abadi di dalam batu besar ini tidak banyak untuk naga ini, ia hampir habis. Namun bagi Dev, ini adalah harta karun yang besar, diperkirakan tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos alam kecil. Anda harus tahu bahwa sumber daya yang dibutuhkan Dev untuk menerobos alam kecil beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat dari sumber daya lainnya. Kekuatanmu sekarang sepenuhnya mampu meningkat, tetapi kamu hanya terjebak pada pencerahan. Bagaimanapun, kamu bukanlah naga sungguhan. Bahkan jika kamu memiliki energi naga di tubuhmu, kamu tidak murni. Sekarang saya akan memberikan energi naga murni kepada Anda, dan kemudian Anda akan menyadarinya. Ketika Anda benar-benar memahami segala sesuatu tentang klan naga, saya yakin Anda dapat naik menjadi klan naga sejati. Dev berkata pada Jiaolong. Terima kasih. Saat naga itu bergoyang, ia berubah menjadi pria anggun dan berlutut tepat di depan Dev. Tidak peduli apa identitas Dev, kristal naga di tubuhnya adalah nyata, dan ada juga energi naga murni. Jadi Jiaolong tidak perlu bertanya lagi, dan dia tahu bahwa Dev pasti anggota klan naga. Mampu mendapatkan pencerahan naga sejati bisa dianggap sebagai berkah naga. Dev dengan lembut menekankan tangannya ke kepala naga itu, dan semburan energi naga memasuki tubuh naga itu. Bab 3320, Kenaikan. Merasakan energi naga ini, Jiaolong perlahan menutup matanya, dan gelombang bau busuk mulai keluar dari sekujur tubuhnya. Segera, naga anggun itu sudah tertutup kotoran. Dev melompat, menjauh dari naga itu, dan kemudian menatapnya dengan tenang. Dev tahu bahwa naga ini pasti memahami segalanya tentang klan naga karena energi naganya, jadi ia mengalami transformasi dan mengeluarkan gelombang bau busuk. Mengaum. Tiba-tiba, naga itu berubah menjadi binatang buas lagi, dan sisik di tubuhnya berjatuhan. Segera sisik merah pada tubuh naga itu berubah menjadi perak. Tanduk naga perlahan tumbuh dari kepala naga, dan sepasang cakar naga juga terbentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya 1 jam kemudian, Jiaolong benar-benar berubah, dan sekarang dia menjadi naga sungguhan. Terima kasih. Naga itu berputar-putar, merasakan perubahan pada tubuhnya, dan sangat bersemangat di dalam. Sekarang kamu dan aku berasal dari ras yang sama, aku dapat membantumu, dan itulah yang harus aku lakukan. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Naga itu berputar mengelilingi Dev dan kemudian terbang ke langit. Sebuah celah besar tercipta di seluruh gunung, dan kemudian tubuh naga itu membubung ke langit. Gemuruh. Dengarkan suara kerasnya dan saksikan naga itu tiba-tiba berlari keluar dari gunung. Semua orang sangat terkejut. Apa yang terjadi? Mungkinkah naga itu telah naik? Tuan Miao dan Kei Hongwei semuanya tercengang.
Tak satu pun dari mereka yang membayangkan naga itu akan naik begitu cepat. Anda harus tahu bahwa transformasi dan kenaikan ras binatang lebih sulit daripada transformasi dan kenaikan ras manusia, tetapi tidak semudah itu. Sinar cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di langit, dan sinar cahaya menyinari seluruh pegunungan Qilian, membuat malam di seluruh pegunungan Qilian tampak seperti siang hari. Sinar cahaya ini juga menyebabkan monster-monster di pegunungan Qilian meringkuk di tempatnya, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikitpun. Ribuan mil jauhnya di kota Yuyun, banyak orang juga memperhatikan cahaya ini. Cahaya warna-warninya sangat indah. Apakah ada yang naik? Pegunungan Qilian, itulah arah pegunungan Qilian. Sudah lama sekali dunia surga dan manusia tidak melihat pancaran warna-warni yang naik ini. Aku tidak tahu siapa Ascension, apakah itu ras binatang atau ras manusia. Mata semua orang penuh dengan rasa iri. Kenaikan. Sebuah impian bagi semua biksu di dunia surga dan umat manusia. Upaya mereka semua dilakukan pada saat mereka naik menuju keabadian. Tuan Miao dan yang lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar dan menyaksikan tanpa daya saat naga itu terbang menuju cahaya warna-warni dan perlahan menghilang. Cahaya warna-warni menghilang, dan semua orang perlahan sadar kembali. Tuan Dev, di mana Tuan Dev? Ji Yun memikirkan Dev dan berlari menuju gua dengan seluruh kekuatannya. Huo Feng dan yang lainnya juga berlari menuju gua. Bagaimanapun, orang-orang ini telah menerima bantuan dari Dev, terutama Tuan Miao yang mengikuti Kei Hongwei, mereka tidak bisa tidak berterima kasih. Terlebih lagi, sekarang naga itu telah naik, tidak ada bahaya di dalam gua. Ketika semua orang memasuki gua, mereka langsung terpana dengan pemandangan di depan mereka. Mereka melihat lorong ke bawah di dasar gua. Mereka mengikuti lorong itu dan menemukan Dev sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar. Di sekeliling batu itu terdapat magma yang mendidih. Suhu ribuan derajat membuat semua orang berkeringat deras dan cemberut. Tuannya harus berlatih, jangan ganggu dia. Huo Feng dapat melihat Dev sedang berlatih, jadi dia mengingatkannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mundur, meninggalkan Dev berlatih di gunung batu raksasa. Langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah, dan semua orang telah memulihkan banyak kekuatan setelah beristirahat. Terutama Kei Hongwei, setelah meminum ramuan yang disempurnakan oleh Dev, dia telah pulih sepenuhnya. Pergi dan lihat bagaimana keadaan adikmu, kata Miao Lao setelah bangun tidur. Tepat ketika semua orang hendak mengikuti Tuan Miao untuk melihat situasi Dev, tiba-tiba ada guntur yang teredam di langit. Bersambung.